Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, mari kita berjuang sungguh-sungguh agar kehidupan kita di dunia ini senantiasa bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan, dan bertambah pula ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu, dan siapa saja yang kufur, pastilah Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang tak pernah diperkirakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia, Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah, khutbah yang singkat ini berjudul saling jabat tangan dan dimuat hari ini di Hikmah Republika. Ayat dan hadisnya sudah tercantum, kiranya setelah ini bisa dibaca ulang agar bisa menjadi pedoman, tuntunan bagi kita dalam kehidupan. Ini adalah Jumat pertama di bulan Syawal dalam suasana lebaran hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Khatib ingin menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Hadirin yang dimuliakan Allah, pakar tafsir Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Ali Imran 134 menyebutkan bahwa ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita mengambil sikap 3 hal. Tapi ada satu lagi dalam surah An-Nur ayat 22, sehingga disebutkan ada 4 sikap seorang yang bertakwa itu ketika menghadapi kesalahan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam suasana Idul Fitri ini khatib ingin mengingatkan diri sendiri dan kita semua. Kita semua pernah salah. Kita juga pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Orang lain pun begitu. Meskipun kita merasa orang yang selalu salah dan kita tidak salah, maka sebenarnya kalaupun kita salah, minta maaflah. Kalaupun ternyata kita tidak salah, meminta maaf adalah sebuah kearifan dan tidak akan pernah juga menjatuhkan kehormatan kita. Dan begitu orang lain juga datang meminta maaf,
maka berikan maaf sebelum dia datang. Karena pemberian maaf yang sebenarnya, yang sejatinya adalah ketika orang belum datang meminta maaf. Hadirin yang dimuliakan Allah, 4 sikap yang harus kita ambil itu ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, menyakiti kita, menzalimi kita, menfitnah kita. Maka yang pertama disebutkan itu adalah al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dan ini perbuatan, sikap, perilaku yang sangat berat kita lakukan. Begitu ada perlakuan buruk terhadap kita, emosi bergejolak, bergemuruh dalam dada kita. Apalagi kalau kita berada posisi lebih kuat daripada orang yang melakukan kesalahan itu. Maka perhatikanlah orang-orang yang tak mampu menahan amarahnya, betapa rusak, hancur, rugi melebihi kesalahan yang ia dapatkan. Kalau ia melampiaskan amarah yang ada dalam dadanya, maka akibatnya jauh lebih berbahaya, lebih besar kerugiannya dibanding kerugian yang ia dapatkan. Setelah orang mampu menahan amarah, maka dituntut yang kemudiannya adalah memaafkan. Al-afina 'anil nas, memaafkan orang. Kita selalu menjadikan momentum Idul Fitri sebagai momen untuk saling bermaafan. Dan itu baik adanya, agar dosa kita kepada Allah diampuni dan dosa sesama manusia dimaafkan, dihapuskan. Dan itu prinsipnya adalah berikan maaf sebelum ia datang meminta maaf. Dan siapa saja yang memberikan maaf kepada orang yang bersalah, maka kelak di yaumil akhir, kata Rasulullah, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang datang meminta maaf kepada kita dan kita tidak memaafkan, maka Allah pun tidak akan memaafkan kita kelak di yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru yang ketiga yang ada dalam surah An-Nur ayat 22 itu. Ini kisahnya ketika terjadi hadisul ifki, fitnah yang keji yang melanda Sayyidah Aisyah, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, istri dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah difitnah berselingkuh dengan sahabat. Dan mendapatkan berita ini Rasulullah pun sangat terpukul dan berdiam dan mendiamkan Aisyah dalam waktu yang sangat lama, sampai turun ayat yang menyatakan bahwa Aisyah itu suci, bersih, terpelihara kehormatannya. Dan Abu Bakar sebagai ayah mendengarkan putri tercinta itu difitnah selingkuh dengan sahabat, marahnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Mereka bisa menghadapi persoalan peperangan dengan orang kafir, tapi kalau sudah menghantam urusan keluarga itu sangat besar pukulannya, terdiam, terpuruk. Nah, yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an apa? Dan salah seorang yang ikut menyebarkan berita bohong itu adalah orang kerabat yang tinggal di rumahnya yang ia nafkahi, namanya Mistah. Bayangkan, orang yang ia jaga, orang ia bantu, diberikan kebutuhan kehidupannya, tinggal di rumahnya. Orang yang tak punya, justru ketika kabar fitnah itu datang, turut serta menyebarkan berita itu. Sangat marah Abu Bakar kepada beliau ini, sampai-sampai ia bersumpah, sumpahnya, tidak akan aku tolong lagi kau, tidak aku maafkan lagi kau. Mestinya kau sebagai keluarga itu turut membersihkan nama Aisyah, tapi justru kau yang ikut menyebarkan berita bohong ini. Aku bersumpah tidak akan lagi membantu dan menafkahi kau. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena sumpah Abu Bakar inilah, maka salah satu turunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah kiranya orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki bersumpah, ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, untuk tidak lagi menafkahi, menolong, membantu orang-orang kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Dan dua pesan ini disatukan, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah kau memaafkan dan melapangkan dada.
Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kau ingin mendapatkan ampunan dari Tuhanmu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, al-afu, maaf itu berarti menghapus. Kalau ada orang yang menyakiti kita, menghapus luka yang di dalam ini, itu namanya memaafkan. Dan biasanya sepandai-pandainya kita menghapus, ada goresan bekas di dalamnya, sehingga sulit kita melupakan. Dan kalau bertemu dengan orang itu terasa kembali, teringat kembali apa yang ia lakukan. Oleh karenanya dua ini disandingkan. Wal ya'fu, maafkanlah. Wal yasfahu, isfah, lapangkan dadamu. Artinya apa? Bukan lagi kertasnya sama, tapi ganti kertas lembarannya itu dengan lembaran yang baru. Itulah yang disebut dengan musafahah, dari kata itu saling berjabat tangan. Sofhatun itu berarti lembaran baru yang lapang. Sudah, lembaran lama yang penuh bekas-bekas kita buang sajalah, kita ganti dengan lembaran yang baru yang bersih, sehingga kita buka lagi masa depan yang lebih cerah dan lebih bahagia. Dari kata inilah muncul kata musafahat, berjabat tangan. Artinya apa? Orang yang berjabat tangan berarti hatinya lapang, dan genggaman yang erat itulah pertanda lapangnya dada. Dan di hari raya Idul Fitri suasana ini, berjabat tanganlah saling. Kenapa khatib sampaikan saling? Karena harus aktif dua-duanya. Jangan yang satu menyalam, yang satunya melepaskan. Dan Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Khuluqul Muslim menyebutkan bagaimana akhlak mulianya Rasulullah. Ketika Rasul itu disalam oleh seseorang, Rasul tidak pernah melepaskan genggamannya sebelum orang yang menyalam itu melepaskan. Dan itulah tanda lapangnya hati. Oleh karena itu di momentum yang baik ini, berjabat tangan, saling berjabat tangan, musafahah, itu adalah tanda lapangnya hati kita. Orang yang lapang hatinya akan lapang jernih pikirannya, dan orang yang jernih pikirannya akan luas rezekinya, dan orang yang luas rezekinya akan bahagia menjalani kehidupannya. Kesimpulan khutbah yang singkat ini, ujung dari tiga yang tadi, menahan amarah, memaafkan dan melapangkan dada, ujungnya adalah dalam surah Al-Imran tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah puncaknya, yaitu ihsan, mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Mampukah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk? Itu hanya bisa kalau kita sudah melapangkan dada. Tapi sekiranya kita belum mampu melakukan keempatnya, setidaknya satu dari empat itu harus kita lakukan. Paling tidak kita mampu menahan amarah. Dan itulah tanda orang-orang yang bertakwa, tujuan dari ibadah puasa Ramadan yang sudah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu al ghafurur rahim.